Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Langsung saja ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perorganisasian. Di sini ada beberapa perorganisasian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, perorganisasian adalah satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan diahlikan kepada sumber tenaga kerja untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Jafar Muhammad, perorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. Selanjutnya, menurut Gatton Taylor Faller, perorganisasian adalah aktivitas yang terbuat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai memberi tugas kepada pekerja serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugasnya. Yang keempat, menurut Chartol, perorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat diselerakan atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, di sini ada beberapa 4 pilar perorganisasian. Pilar pertama yaitu pembagian kerja, merupakan upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Setelah pekerjaan dispesifikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu dan sejenis. Pilar ketiga, penentuan relasi antara bagian dalam organisasi. Dan pilar terakhir, koordinasi. Setelah beberapa pilar, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategis organisasi. Salah satu saran yang digunakan manajemen untuk mencapai sasaran maupun tujuannya. Yang kedua, skala organisasi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, lingkungan. Terus ada beberapa pendekatan dalam proses departementasi. Pendekatan pertama, pendekatan fungsional, adalah bentuk yang paling umum dan bentuk dasar departementalisasi. Kebaikan utama pendekatan departementalisasi adalah bahwa pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama, mencapai efisiensi melalui spesialis memusatkan keahlian organisasi. Yang kedua, pendekatan produk. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Selanjutnya, pendekatan pelanggan atau customer. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelangganan yang menjadi sasaran pelangganan dari organisasi. Pendekatan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, bagian-bagian organisasi dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Pendekatan matriks yang terakhir, pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain-lainnya. Ada juga bentuk organisasi dan penjelasannya. Yang pertama, bentuk struktur organisasi garis. Yang kedua, bentuk garis dan staf. Yang ketiga, bentuk organisasi fungsional. Yang keempat, bentuk organisasi lain staf fungsional. Yang kelima, bentuk organisasi komite. Adapun
perusahaan profit oriented dan perusahaan profit sosial. Perusahaan profit oriented adalah tujuan perusahaan untuk mencetak laba yang sebesar-besarnya. Sedangkan perusahaan sosial oriented adalah tujuan perusahaan untuk kehidupan sosial masyarakat atau bertujuan untuk amal. Struktur organisasi perusahaan. Pertama ada direksi, kedua direktur utama, tiga direktur keuangan, direktur personalia, manajer personal, manajer pemasaran, manajer pabrik, dan administrasi gudang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.